أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat, jamaah salatul maghrib dan salatul isya Masjid Namirah yang semoga senantiasa diberi kesehatan dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur atas limpahan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kemudahan untuk merasakan nikmatnya talabul ilm, nikmat menuntut ilmu dan kenikmatan duduk di majelis ilmu. Semoga semangat kita mendatangi majelis ilmu ini menjadi wasilah, menjadi sarana yang dengannya Allah Jalla wa'ala memudahkan kita memasuki surganya. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita yang masih melanjutkan pembahasan tentang fikih dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i dari risalah Al-Qadhi Abu Syuja' Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, matan al-ghayah wa taqrib. Sedikit saya ingin mengoreksi tadi penyampaian dari imam kita yang menyebut nama saya dengan gelar LC. Perlu diketahui bahwa selama saya belajar, saya belum pernah mempelajari takhasus dalam ilmu syar'i secara akademi. Akan tapi saya belajar di pondok pesantren di Yaman, di Darul Hadith, yang ketika itu diasuh oleh salah seorang ahlul hadith yang masyhur, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, muhaddithud diyar Al-Yamaniyah rahimahullah ta'ala. Beliau wafat pada tahun 2001, dan metode yang digunakan di pondok tersebut metode salaf. Kalau istilah kita di sini ya kajian kitab kuning. Jadi berpindah dari satu kitab ke kitab yang lain secara bertahap. Jadi selama belajar itu
saya belum pernah dapat gelar LC atau magister atau doktor, belum pernah sama sekali. Meskipun saya merasakan bahwa menuntut ilmu pada masa-masa itu merupakan nikmat yang terbesar yang pernah saya rasakan dalam kehidupan ini. Namun bisa saja gelar LC itu diraih belakangan ini. Kalau LC merupakan singkatan dari lulusan COVID. Saya memang baru-baru terkena COVID, jadi penyintas. Jadi LC lulusan COVID mungkin saja ya. Barakallahu fiik. Kembali kita melanjutkan kajian kita, masih membahas tentang hukum-hukum seputar salatul Jum'ah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menerangkan tentang disyariatkannya dan dianjurkannya, bahkan diperintahkan bagi seseorang yang masuk ke dalam masjid dalam keadaan khatib sedang berkhutbah, maka dia tetap diperintahkan untuk mengerjakan salat tahiyatul masjid, dan dia tidak memperlama, mengerjakannya secara singkat dengan sempurna, sebab tujuan utamanya adalah menyimak khutbah dari al-imam. Kemudian permasalahan yang berikutnya tentang hukum melangkahi leher-leher manusia pada hari Jumat. Melangkahi leher-leher orang ketika seseorang menghadiri salatul Jum'ah. Misalnya pada saat dia masuk ke dalam masjid, lalu kemudian dia melihat ada tempat yang kosong di shaf yang ada di depan, lalu kemudian dia pun melangkah ke depan, tapi dengan cara melangkahi leher-leher orang-orang yang ada di depannya. Misalnya dua orang yang mereka duduk berdampingan, lututnya bersentuhan, lalu kemudian dia ingin maju ke depan karena dia melihat ada tempat yang kosong, maka dia pun melangkahi mereka yang sedang duduk bareng tersebut. Nah, ini apa hukumnya? Hal ini penting untuk kita ketahui, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebab kejadian seperti ini sering terjadi, dilakukan oleh sebagian kaum muslimin karena kejahilan mereka, akhirnya terjatuh ke dalam kesalahan dan pelanggaran yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan oleh Asy-Syarbini, salah seorang dari fuqaha Asy-Syafi'iyah, dalam kitabnya Al-Iqna', kata beliau, wa yukrahu kama nassa alaihi fil ummi ay yatakhatta riqaban nas, dan dimakruhkan, dibenci seseorang melangkahi leher-leher orang, leher-leher manusia, sebagaimana yang disebutkan oleh al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi Asy-Syarbini menukil dari al-Imam Asy-Syafi'i bahwa beliau berpendapat makruh hukumnya, dibenci seseorang masuk ke dalam masjid lalu melangkahi leher-leher manusia. Dan ini merupakan pendapat yang masyhur dalam madhab al-Imam Syafi'i. Demikian pula dalam madhab Hambali. Mereka mengatakan bahwa melangkahi leher manusia pada hari Jumat merupakan perkara yang makruh, yang dibenci. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa melangkahi leher-leher para jamaah, para hadirin,
pada salat Jumat hukumnya haram. Hukumnya haram, bukan sekedar makruh. Dan bahkan mereka mengatakan melangkahi leher orang di dalam masjid hukumnya haram, baik di hari Jumat maupun selain hari Jumat, baik di hari Jumat atau di hari-hari yang lain. Misalnya di sana ada jamaah yang berkumpul, lalu kemudian dia melangkahi leher seseorang atau sebagian yang hadir, walaupun bukan pada hari Jumat, maka ini hukumnya haram. Dan disebutkan oleh At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala bahwa ini merupakan pendapat banyak dari kalangan para ulama. Mereka menyikapi dengan keras orang-orang yang melangkahi leher-leher manusia di dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh sebagian para ahli tahqiq seperti Ibnul Munzir, Ibn Abdul Barr, An-Nawawi, Ibn Taimiyah dan yang lainnya. Mengapa mereka berpendapat diharamkannya melangkahi leher manusia? Karena itu termasuk bentuk idza. Idza itu menyakiti dan mengganggu orang lain. Dan menyakiti, mengganggu seorang mukmin merupakan hal yang tidak diperbolehkan, diharamkan di dalam Islam dalam bentuk gangguan apapun. Bayangkan ada dua orang yang sedang berdekatan misalnya, tiba-tiba dia melangkah di situ, mungkin saja mengenai sebahagian dari tubuh orang yang dilangkahi, mungkin mengenai pundaknya, mungkin mengenai bagian kepalanya, atau mungkin dia akhirnya kaget dengan perbuatan orang yang melangkahi tersebut. Ngapain tiba-tiba melangkah? Intinya ini merupakan bentuk ihza, mengganggu aktivitas seseorang, apalagi kalau dia sedang berzikir, dia sedang membaca Al-Quran Karim. Oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya, hadis ini adalah hadis yang sahih dari Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu. Beliau menyebutkan bahwa pernah ada seseorang, dia melangkahi leher manusia pada hari Jumat, dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Maka ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam melihat orang tersebut melangkahi leher orang pada saat beliau sedang berkhutbah, maka beliau mengatakan kepada orang itu, ijlis faqad adzaita, duduk kamu, sungguh engkau telah mengganggu orang lain, sungguh engkau telah menyakiti orang lain. Maka hadis ini jelas sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut orang yang melangkahi leher manusia pada saat itu termasuk bentuk idza, menyakiti, mengganggu orang lain. Oleh karena itu Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullah, beliau salah seorang dari ulama yang bermadhab Syafi'i, namun dalam hal ini beliau menyelisihi pendapat yang masyhur dalam madhab Syafi'i. Kata beliau, al-mukhtaru anna takhattir riqabi haramun, pendapat yang terpilih bahwa melangkahi leher-leher orang pada hari Jumat merupakan hal yang diharamkan berdasarkan hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Al-Hafidh An-Nawawi menyelisihi pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, karena yang masyhur dalam mazhab Syafi'i mengatakan makruh, namun hadis secara zahir menunjukkan diharamkannya. Maka ini mengajarkan kepada kita ma'asyiral muslimin rahimakumullah bahwa dalam beristidlal,
dalam menjadikan sesuatu sebagai dalil dan hujjah bukan dari ucapan para ulama. Ucapan seorang alim harus disesuaikan dengan dalil-dalil yang datang dari Al-Qur'anul Karim dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apabila perkataan seorang alim menyelisihi dalil dari Al-Quran atau dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang wajib bagi seorang muslim berpegang kepada dalil, tidak bersikap fanatik atau taklid kepada pendapat seorang alim siapapun dia, walaupun dia seorang imam, walaupun dia Imam Syafi'i, Imam Ahmad, bahkan walaupun dia Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata Imam Malik, beliau mengisyaratkan kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu kalamin yu'khadhu wa yurad illa kalama sahibi hadzal qabr. Setiap ucapan bisa diterima dan ditolak kecuali ucapan pemilik kuburan ini, maksudnya kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lihat bagaimana sikap An-Nawawi rahimahullah, dengan tegas beliau mengatakan pendapat yang terpilih dalam permasalahan ini bahwa melangkahi leher manusia hukumnya haram, walaupun menyelisih pendapat imamnya Al-Imam Syafi'i dan menyelisih pendapat yang masyhur dalam madhab Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Demikian pula Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau juga menguatkan pendapat bahwa melangkahi leher-leher manusia baik pada saat khatib sedang berkhutbah atau dalam kesempatan yang lain hukumnya haram berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang yang melangkahi leher orang, ijlis faqad adzait, duduk kamu, sungguh engkau telah menyakiti orang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya dengan al-adhiyah, al-idza, menyakiti, mengganggu, dan itu hal yang tidak diperbolehkan. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa fi at-takhatti ziyadatu raf'i rijlaihi ala ru'usihima aw aktafihima. Dan ketika seorang melangkahi pundak-pundak atau leher-leher orang, itu menunjukkan bahwa dia mengangkat kedua kakinya melebihi kadar biasanya, yang mungkin sampai di kepala orang atau di pundak-pundak orang. Wa rubbama ta'allaqa bi thiyabihima syai'un mimma birijlaihi, dan boleh jadi ketika dia melangkahkan kakinya, melangkahi pundak orang lain, maka boleh jadi akan menyentuh bagian dari pakaian orang yang sedang duduk, sehingga membuat dia merasa terganggu dan tersakiti, dan itu tidak diperbolehkan. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, kata beliau, wa mata kana bainal jalisaini furjah bihaitsu la yatakhattahuma jaza lahu an yamshiya bainahuma. Apabila ada dua orang yang duduk berdampingan, akan tetapi ada sela, ada jeda di antara keduanya yang memungkinkan bagi seorang untuk lewat tanpa dia harus melangkah. Ada dua orang misalnya berdekatan tapi ada jeda, ada jarak, di mana seorang memungkinkan lewat di antara keduanya tanpa dia harus melangkahkan kakinya dengan tinggi, maka boleh dia berjalan di antara keduanya. Sebab yang terlarang adalah takhatti ar-riqab, itu melangkahi leher, melangkahi pundak orang, ya. Namun kalau dia berjalan di antara keduanya dan ada jeda, maka hal itu diperbolehkan. Fa in tamassat rukabuhuma bihaitsu la yamshi bainahuma illa bi takhatti rukabihima kuriha lahu dzalik.
Namun apabila kedua lututnya bersentuhan, ada dua orang, mereka duduk berdampingan, lututnya bersentuhan, sehingga tidak memungkinkan bagi seorang lewat di antara keduanya kecuali dengan cara melangkahi lututnya, maka inilah yang dibenci dan inilah yang hendaknya tidak dilakukan. Fa in kana qa'imaini yusalliyani famasha bainahuma wa lam yadfa' ahadan wa lam yu'dhih wa lam yudayyiq ala ahadin jaza wa illa fala. Namun apabila keduanya sedang mengerjakan salat, dua orang yang berdampingan, keduanya sedang salat, lalu dia berjalan di antara keduanya tanpa dia harus mendorong salah seorang di antara mereka, dan tanpa dia harus menyakiti salah seorang di antara mereka, dan tidak menyempitkan mereka, maka itu diperbolehkan. Namun kalau sampai menyebabkan dia mendorong, merasa tersakiti yang lainnya, maka hendaknya jangan dia melakukan hal itu. Intinya, setiap yang datang ke masjid bertujuan untuk meraih pahala, meraih keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan sampai dia mengharapkan sebuah kebaikan akan tetapi dia terjatuh ke dalam perkara yang memudaratkan orang lain, mengganggu orang lain, dan itu tidak diperbolehkan. Asy-Syarbini rahimahullah, beliau menyebutkan ada dua pengecualian yang membolehkan seseorang melangkahi leher orang pada dua keadaan ini. Keadaan yang pertama, apabila dia berstatus sebagai imam atau khatib sekaligus imam, yang tidak memungkinkan dia maju ke depan kecuali dengan cara melangkahi pundak orang lain atau leher orang lain, maka ini diperbolehkan karena dia harus berada di depan, dia yang menjadi khatib, dia yang menjadi imam, dan tidak memungkinkan maju ke depan kecuali dengan cara tersebut, melangkahi pundak orang lain, maka diperbolehkan. Namun walhamdulillah, kata para ulama, apabila ada cara yang lain tanpa harus melangkahi pundak-pundak orang lain, maka itu lebih baik. Apalagi di kebanyakan masjid sekarang itu sudah menyiapkan ada pintu di bagian depan, seperti di masjid ini pun ada, sehingga ketika imamnya terlambat dan tidak memungkinkan dia untuk lewat di dalam masjid kecuali dengan melangkahi pundak orang lain, walhamdulillah ada cara yang lain, lewat pintu samping lalu kemudian dia maju ke depan, dan itu sangat memudahkan sekali sehingga dia tidak terjatuh ke dalam apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Keadaan yang kedua yang beliau sebutkan sebagai pengecualian, apabila di saf-saf di depan itu banyak yang kosong, kebanyakan jamaah mereka mengisi di bagian belakang, dan ini memang merupakan hal yang kurang sebenarnya. Yang afdal bagi kaum muslimin ketika mereka masuk ke dalam masjid segera mengisi saf-saf yang di depan, sebab saf kaum lelaki semakin di depan itu semakin afdal, semakin utama. Namun kalau misalnya di sebuah masjid jamaah lebih senang mengisi saf yang di belakang, saf yang ada di belakang penuh, sementara yang di depan banyak yang kosong, dan seseorang tidak memungkinkan untuk maju ke depan kecuali dengan melangkahi pundak-pundak orang lain. Maka Asy-Syarbini rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan ini termasuk pengecualian.
karena adanya keutamaan seorang mengambil saf yang terdepan, terkecuali kalau di depan itu memang penuh atau hampir penuh dan ada posisi-posisi tertentu yang mungkin tidak terisi penuh karena ada sebab tertentu, maka kata para ulama, Syekh Ibnu Utsaimin juga mengatakan demikian, hendaknya seseorang tidak melangkahi leher dan pundak-pundak para jamaah untuk meraih saf yang di depan, karena boleh jadi ada sebab tertentu. Tapi kalau misalnya memang safnya itu banyak yang kosong, maka hendaknya dianjurkan para jamaah untuk maju ke depan, mengisi saf-saf yang di depan, itu lebih baik ya, karena mereka yang lebih dahulu datang ke masjid lebih utama bagi mereka untuk mengisi saf yang di depan. Merupakan hal yang sangat rugi bagi seorang, dia datang dalam waktu yang cepat ke masjid tapi dia mengambil posisi di belakang. Ini kerugian ya, dia menelantarkan sebuah keutamaan berada di saf yang pertama.